ilmu yang memancar cahayanya di dalam kolbu. Satu. Yang kedua, terbukanya hijab. Nah, itu menurut Syekh Atha'illah As-Sakandari. Diperjelas oleh Syekh Ubadi, ilmu nafi itu al-ilmu billah. Pengetahuan tentang Allah, sifat Allah, nama Allah. Sehingga kita belajar tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, berarti kita sedang mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah kaifiyatut ta'abbud lahu. Ilmu yang mempelajari bagaimana kita cara ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga yang disebut dengan ilmu nafi adalah at-ta'addub baina yadayhi. Bagaimana kita beradab di hadapan Allah. Nah, kalau kita sekarang mengenal nama Allah, sifat Allah, benar tata cara ibadah kepada Allah, beretika kepada Allah, maka itu akan menghasilkan suatu cahaya di dalam kolbu. Al-ilmu nur. Cahaya dalam kolbu. Kalau sudah bercahaya gimana? Maka terbukalah hijab di dalam kolbu kita. Ya. Itu. Sehingga kalau sudah terbuka hijab, ya, tidak ada lagi keraguan. Coba aja bayangkan, kita sekarang nih mata ditutup gini. Ini yang di depan laki-laki atau perempuan? Gitu kan? Masih ragu. Wah, kayaknya laki-laki. Ini laki-laki ini siapa namanya? Masih ada pertanyaan, ini itu. Tapi kalau dibuka hijab, oh laki-laki. Rambutnya pendek, bajunya warnanya biru, celananya berwarna hitam, pecinya berwarna putih. Itulah kalau orang sudah memiliki ilmu nafi. Ya. Jadi oleh karena itu belajarlah dulu ilmu nafi yang nanti akan menghasilkan apa? Cahaya dalam kolbu. Ya. Nah, bagaimana kita supaya bisa mengenal nama dan sifat Allah? Belajar ilmu tauhid. Bagaimana kita bisa ta'abbud beribadah kepada Allah? Belajar ilmu fikih. Bagaimana kita berta'addub, beradab, beretika kepada Allah? Belajarlah ilmu tasawuf. 3 ilmu itu dikemas, diramu, masukkan ke dalam kolbu kita. Nah, itulah. Itu akan bersinar, terbuka hijab. Akhirnya gimana? Ma'rifatullah. Jadi buahnya dari mempelajari ilmu nafi adalah ma'rifatullah, bisa mengenal kepada Allah. Ya. Itu. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan tadi, Malik bin Anas mengatakan laisal ilmu bikasratir riwayah. Indikasi orang berilmu itu bukan banyaknya dia meriwayatkan hadis. Hafal sekian ratus ribu hadis. Sekian ratus, sekian ribu, puluh ribu, ratus ribu. Sampai gerulah al-hafidh. Bukan itu kata Malik bin Anas, tapi wa innamal ilmu huwa nurun. Yang disebut ilmu itu adalah cahaya yang diletakkan oleh Allah di dalam kolbu. Apa itu kolbu? Awas, kolbu itu bukan fisik, tapi kolbu itu psikis atau yang disebut dengan jiwa. Kolbu itu adalah dimensi abstrak yang ada di dalam diri kita. Itu kolbu. Kalau orang sudah bilang mana? Ya, nah itulah. Jadi oleh karena itu ilmu nafi itu tadi berawal dari kajian fikih, tauhid, tasawuf. Mengkaji itu berarti kita mengkaji ilmu yang akan bermanfaat. Indikasinya nanti biasa dikatakan bermanfaat
sejauh mana dia mengenal kepada Allah, sejauh mana dia mendekat terus kepada Allah, sejauh mana dia menjauhkan dirinya dari melihat kepada dirinya. Ya. Itu ilmu nafi. Wa yakshifu anu binil qalbi syu'ahu. Nah, kemudian berikutnya adalah apa yang dikatakan dengan manfaat daripada ilmu tersebut. Al ilmu in qoronatul khasyah falaka. Ilmu itu, kalau kita sudah memiliki ilmu yang bermanfaat nih, sudah memiliki ilmu bermanfaat, yaitu ilmu tadi ma'rifatullah, maka kalau ilmu itu disertai dengan takut falaka. Jadi hasil daripada ilmu yang dipelajari dengan fikih tauhid tasawuf menghasilkan kita mengenal kepada Allah, maka yang berikutnya dia menghasilkan juga rasa khosyah, takut kepada Allah. Nah, kalau kita sekarang belajar tauhid, tasawuf, fikih, menumbuhkan sifat taqarrub, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin selalu mengenal, ingin berusaha, ingin mengenal kepada Allah, kemudian menghasilkan rasa takut ya kepada Allah, maka itulah laka ilmu tersebut akan bermanfaat bagimu. Wa ila, nah hati-hati, jika ilmu yang kita miliki dari mulai ilmu fikihnya, wah pokoknya maca kitab bangges jagoan lah. Bukorib oke. Di samping dibaca bisa memahami Fathul Mu'in, kemudian juga Fathul Wahhab. Sampai dengan kitab Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, Muqnil Muhtad, Astal Matolib, Ihya Ulumuddin, Majmu, fikih semua berhasil dibaca, dikuasai, dipahami. Ngomong masalah tauhid, wah capetang sifat 20 mah geus ngolotok lah istilahnya. Bicara tasawuf, pakarnya, ahli tasawuf. Ahli dalam bicara menerangkan tentang tasawuf, menguraikan tentang Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, hikam. Ya. Tapi kalau tidak menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah, sehingga kita masih liar, artinya mata masih bisa digunakan maksiat, mulut pun demikian, telinga pun dan sebagainya, itu belum menjadi ilmu nafi'. Itu masih fa'alaika. Tapi kalau menimbulkan rasa khasyah, takut kita kepada Allah, itu disebut dengan ilmu nafi'. Dari mana musannif mengatakan demikian? Karena berdasarkan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Hanyalah orang yang berilmu. Jadi kalau ilmu tidak menimbulkan khasyah, tidak menimbulkan rasa takut, bukan ilmu nafi'. Pelakunya tidak bisa dikatakan alim. Jamaknya ulama. Berat ya. Jadi ulama itu orang yang apa? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah, indikasinya apa? Itu tadi, beribadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh karena itu, Bapak sekalian, bisa jadi orang yang ilmunya sedikit ilmunya. Gak pernah mondok, tapi tumbuh rasa takut yang besar, melebihi orang-orang yang di pondok, melebihi kiai. Ya, melebihi kiai. Makanya saya sampaikan, bisa jadi jemaah pengajian di sini malam Jumat lebih bermanfaat ilmunya daripada saya. Saya katakan demikian, di pengajian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, lebih bisa jadi jemaah pengajian itu lebih banyak ilmu bermanfaatnya daripada saya sebagai pengajar.
Dari mana nilainya? Besar dan kecilnya. Dari bagaimana dia memiliki rasa khosyah, takut kepada Allah. Ya, Pak Agus, Pak Supri nggak mondok. Ya, belum tentu saya ini lebih besar ilmu nafi, ilmu yang bermanfaatnya. Bisa jadi Bapak lebih banyak ilmu yang bermanfaatnya daripada saya. Ya kan? Jadi oleh karena itu jangan pesimis, jangan kecil hati. Saya mah cek orang Sunda mah pimanaun. Mana mungkin disebut kiai, disebut ustad, disebut orang alim. Enggak. Ya. Pesantren tidak. Oh, enggak bisa demikian. Bapak atau kita seseorang bisa dikatakan alim. Di mana ilmu yang sedikit tadi selalu disertai dengan khosyah. Tahu haramnya judi, tahu haramnya zina, tahu haramnya korupsi. Jangankan melakukan, mendekatinya saja sudah tidak. Itu sudah ilmu nafi itu. Pak, kenapa Bapak nggak korup? Kenapa nggak mencuri? Aduh, itu kan haram, dosa. Saya takut murka Allah. Itu ilmu nafi. Tapi sebentar disebutkan ustad kayak rengos. Tekop meleng. Sedikit cuma sikat aja terus. Oh, itu belum dikatakan ilmu nafi. Ya. Ayo kejar ilmu nafi. Ilmu yang menimbulkan apa? Khosyah. Ilmu takut kepada Allah. Jadi indikasinya banyak ya ilmu nafi itu. Tadi alladzi yanbasitu syi'au, yang bersinar cahayanya di dalam kolbu. Terbukanya hijab dari kolbu. Tumbuh rasa takut kepada. Itulah ilmu nafi'. Ya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu nafi'. Ya, nafa'anallah wa iyyakum. Ya. Nah, kemudian kita menginjak kepada bab ikhlas. Babul ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Para ulama berbeda pendapat tentang definisi ikhlas. Al-Imamul Qushairi dalam Risalatul Qushairiyah mengatakan al-ikhlas ifradul haq subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasti. Yang dimaksud ikhlas menurut Al-Qushairi, namanya sama kebetulan, dalam Risalatul Qushairiyah, kitabnya tipis nih sama dengan Al-Hikam, adalah menunggalkan Allah dalam ketaatan, mengesahkan Allah dalam ketaatan. Artinya ketika kita taat tidak ada maksud lain kecuali hanya taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah. Itu ikhlas. Ya. Tidak ada motif saya lain. Apa motif saya itu? Tasannu. Tasannu itu ya kalau orang sudah bilang nyolong badai lah. Pura-pura taat. Jauh dari itu. Kemudian juga tidak berusaha dengan taat itu untuk mendapatkan pujian, cinta, ya, sanjungan dari makhluk. Tidak ada motivasi itu. Yang ada hanya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang disebut dengan orang yang ikhlas. Menurut siapa? Ibu Syari dalam Risalatul Qushairiyah. Kemudian Abu Usman mengatakan al-ikhlas nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan pandangan kepada makhluk. Artinya tidak ada ya sama sekali makhluk itu nampak di hadapannya. Nisyanu ru'yatil khalqi, benar-benar makhluk itu tidak ada di hadapannya. Kenapa tidak ada? Karena yang dilihat hanya Allah. Sekalipun matanya melihat kepada makhluk, tapi kolbunya, basirohnya itu melihat aja kepada Allah. Itu orang yang ikhlas. Itu ikhlas menurut Abu Usman. Menurut Fudel bin Iyad mengatakan ikhlas dawamul muraqabah
Yang disebut ikhlas itu adalah senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nisyanul hududi kulliha, melupakan jatah nafsu. Ya. Itulah menurut Fudail bin Iyad. Nah, kemudian karena ikhlas itu urusannya dalam hati, maka kita tidak bisa mendeteksi kalau tidak secara zahir nampak. Jadi indikasinya apa nih orang yang ikhlas itu? Indikasinya istiwaul madhi waddami, samanya pujian dan cacian. Mau dipuji kek, mau dicela kek, tetap jalan terus. Itu orang ikhlas. Tapi kalau dipuji berjalan, kalau dicaci berhenti, belum ikhlas. Wala yakhafuna laumata laim. Kemudian yang kedua, nisyanu ru'yatil amal, melupakan pandangan terhadap amal. Artinya tidak memandang lagi sedang beramal. Bahkan amal itu tidak ada sama sekali muncul darinya. Ya. Itu. Nah, yang ketiga adalah mencari pahala amal di akhirat nanti. Itulah orang yang definisi ikhlas menurut ya ulama yang ketiga tadi, nama Junnun al-Misri. Nah, kemudian ya kita mengacu kepada Syaikhul Sakandari. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal itu adalah fisik yang kokoh, yang tegak. Ya, suar itu patung. Bisa jadi suar itu lukisan. Jadi amal itu bagaikan patung, bagaikan lukisan. Sementara ruhnya itu, amal adalah adanya keikhlasan. Fiha, di dalam itu amal. Ya. Nah, jadi Syaikhul Sakandari mengatakan seolah-olah ikhlas dalam amal yang total hanya untuk Allah, ya, itu merupakan ruhnya daripada amal. Dia bagaikan ruh dalam jasad. Nah, kalau sekarang jasad tanpa ruh tidak akan hidup. Begitupun kalau sudah tidak akan hidup, tidak akan ada orang yang mau mendekatinya karena sudah menimbulkan bau busuk. Nah, begitupun kalau orang tidak ikhlas dalam beramal, dia bagaikan mayit. Ya, dia bagaikan batu. Ya, karena ruhnya tidak ada. Makanya kata beliau, faida khalala amal, di mana-mana amal itu kosong dari keikhlasan, rudda ala amilihi, maka amal itu akan dikembalikan kepada pelakunya walaupun baik dalam bentuknya. Kenapa? Karena dalamnya rusak. Kita beli barang, wah, dilihat luarnya mengkilau, bungkusnya, pas dibuka isinya gimana? Wah, pas, oh, ternyata isinya kotoran. Ada tuh yang jual kasur yang murah, tuh kasur, spring bed, pakai sepeda, dijual, murah harganya, cuma yang lain masih 1,5 juta, dia cuma jual 300.000. Ya, kasur itu dipakai, dibawa masuk ke kamar. Pas di kamar, baru ya tidur, nyoba kasur yang kusam, buah, wah, kasur apa ambruk. Pas dilihat dalamnya, oh ternyata cuma dengan kardus. Luarnya bagus, isinya kosong, gimana? Kembalikan lagi. Nah, begitu pun dengan amal. Ketika luarnya bagus sementara dalamnya buruk, ya. Itu kenapa? Karena tidak ada nilai keikhlasan di dalamnya. Nah, maka dengan sendirinya amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi faida khalala amal, di mana-mana amal itu kosong dari ikhlas, rudda ala amilihi, maka akan ditolak, dikembalikan kepada pelakunya walaupun luarnya bagus. Kenapa? Karena dalamnya busuk. Ya.
Itu. Jadi itu, marilah kita beramal dengan penuh keikhlasan karena dia merupakan ruhnya amal. Ikhlas itu apa tadi? Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada motivasi dunia, jangankan dunia, akhirat pun tidak ada. Ketika ditanya kenapa kamu ibadah, hanya taqarrub kepada Allah. Tidaklah kau tergiur dengan surga, tidak. Kenapa? Kalau tergiur dengan surga berarti ibadah itu adalah barteran dengan surga. Kalau ada surga, aku beramal. Kalau tidak, oh nggak mungkin. Makanya sering kita, aku atau tidak, sering barteran dalam beramal itu. Ada uang, abang sayang, nggak ada uang, abang melayang. Ada gaji, baru bekerja, nggak ada gaji, nggak kerja. Nah, itulah tipe amal kita itu. Ada uang, kita beramal, nggak ada uang, nggak ada upah. Makanya Ahmad Dhani pernah mengatakan, bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau mau bersujud dengannya? Lamun Allah, andai kata Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah anda masih mau beribadah kepada Allah? Kalau orang taqarrub, mendekatnya hanya tujuan kepada Allah, nggak peduli mau dibuat kayak surga itu, aku tetap akan beramal. Itulah orang yang ikhlas. Ya, nah, taqarrub, wujud sirril ikhlas. Ya, kemudian yang berikutnya, ma'aradat himmatus salikin, tidaklah mandek kehendak orang salik antakipa indama kusipalaha, ketika terbuka baginya sesuatu hal, ya, maka akan berbicara hakikat itu alladzi tatlubu amamaka. Nah, maksud gini, kalau kita sedang beramal, ya, yang mana sedangnya itu dilakukan sudah 3, 4, 5, 6, 10, 12 tahun, 15 tahun kita beramal, tiba-tiba di tengah perjalanan kita sedang beramal itu apa tah? Datang sesuatu hal yang dikatakan gaib, antaki musbalaha. Terbukanya apa? Terbukanya alam malakut, terbukanya Lauhil Mahfud, bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Dan itu banyak diberikan oleh Allah. Orang yang bukan kiai, bukan ustadz, tetapi dia rajin mengamalkan satu torekoh, maka Allah berikan hadiah kepadanya apa? Bisa melihat alam malakut, malam malaikat, bisa melihat surga dan neraka. Nah, mungkin begitu. Kita bisa berjumpa dengan orang yang dikatakan waliullah, ketemu dengan seseorang yang ngaku Sunan Kalijaga, ketemu dengan seseorang yang ngaku Sunan Gunung Jati, dan itu mungkin bisa terjadi. Kenapa tidak? Bapak-bapak bisa mengalami hal seperti itu. Ekstasi gitu ya, suatu perasaan, ya, diberikan oleh Allah, dia bisa bertemu dengan orang-orang tersebut. Nah, ketika kita dibukakan sesuatu hal yang gaib, ya, itu ingat, di depan itu apa? Ketika seseorang sedang menempuh perjalanan, di tengah-tengah dia diberikan oleh Allah sesuatu hal yang sifatnya di luar biasaan, itu bisa melihat yang gaib. Nah, saat dia diberikan kelebihan bisa melihat sesuatu yang gaib, ya, maka saat itu hakikatnya apa tadi dikatakan oleh istilah wa nada tahawat pul hakikat, bisikan hakikat akan berkata kepadanya, hei Tuan, apa yang ada padamu itu, ya, allati tatlubu amamaka, yang kamu cari itu bukan itu, maka depanmu. Jadi kalau kita sekarang rajin mengamalkan zikir atau kita bertorikoh, tiba-tiba kita bisa melihat Lauhil Mahfud, diberikan oleh Allah, bisa melihat apa? Kemampuan untuk melihat surga dan neraka. Ingat, ya, menurut hakikatnya itu yang keluar biasaan tadi, ya,
berkata kepada kita, hei, apa yang kau cari itu bukan ini, tapi di depanmu. Kamu salah alamat kalau sekarang diam, ya, tidak lagi melakukan perjalanan untuk menangkorupkan diri kepada Allah, dikarenakan kamu sudah diberikan keistimewaan. Nah, oleh karena itu, Bapak sekalian, ini satu pendidikan kepada kita sekalian. Nyata, ya, ibadah yang ikhlas itu ibadah yang tidak tergiur dengan iming-iming, ya, seperti keluar biasaan tadi. Nah, keluar biasaan itu kalau diberikan kepadanya akan berkata kepada orang tersebut, kamu jangan diam di sini, teruslah berjalan. Nama nahnu fitnatun, aku ini jadi ujian. Makanya hati-hati. Dan sedikit orang yang tergelincir saat berikan oleh Allah apa? Luar biasaan tadi. Ngaku-ngaku jadi wali. Dah kakarak diberi naon? Ya ngaku-ngaku jadi wali. Ketika diberikan apa? Diberikan warikul adat. Nah, si warikul adat ngomong, hei, kamu jangan terpedaya olehku, oleh karomah, dan terpedaya oleh maunah. Apa yang kau cari di depan, bukan ini. Apa di depan itu? Allah. Apa yang kau cari itu masuk ke dalam istana, bertemu dengan Presiden Pak Jokowi. Nah, ini di rest area ketemu dengan artis, foto, selfie, dan lain sebagainya. Akhirnya gimana? Kita sudah senang dengan apa? Dengan artis tersebut, terus ngajak kenalan, artis senang, ngajak kawin. Untungnya terjadi, papangi jeung saha. Ketemu dengan presiden dikarenakan apa? Tergiur oleh apa? Oleh si artis di rest area tadi, atau wanita cantik di rest area tadi. Ah, udahlah, ngapain ke sana? Ya, ini udah dapat yang cantik. Tidak melanjutkan, semuanya di rest area 57 itu belah sana tuh. Jadi gimana? Keluar tidinya tah Cikarang, tidak berlanjutkan ke sana, balik di kawin. Nah, hal seperti itu akan terjadi bagi seseorang yang sedang menempuh perjalanan ruhani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana di saat perjalanan itu Allah berikan kepadanya sesuatu hal yang sifatnya wahidul mukwanat, maunah karomah, tanpa disadari maunah karomah itu adalah jebakan Batman. Ini temong-temongkeun boga hal luar biasa teh. Justru orang-orang yang sudah memang benar-benar ikhlas jalan dengan Allah, ketika dia diberikan oleh Allah godaan seperti karomah teh, ganggu aing goblok. Itu cek kasar. Datang di sebelah kanan, sik, kamu ngalangin perjalanan saya. Nih kamu, datang di sebelah kiri, dari depan ajong, ya, tendang supaya ulah menghambat perjalanannya kepada Allah. Ya. Nah sekarang ini banyak orang yang mengumbar hal-hal yang sifatnya luar biasa tadi, kemudian orang-orang yang mendapat umbaran tersebut percaya. Ya, saya percaya tadi pengikutnya, ya, yang mana setelah diselidiki ternyata dia sudah mulai melambaikan syariat, ya, melambaikan syariat. Ini hati-hati, ya. Aja punya saudara, rajin dia, kumpul berzikir sampai Gunung Sanggabuana. Tinggali lihat-lihat sama saudara sendiri, ini orang kok yang biasanya di sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ditara sholat. Kenapa kamu sekarang kok jarang kelihatan sholat? Sholat yang biasa zuhur, asar, maghrib, subuh, cuma sholat bungkus, sholat angkang istilahnya. Ya, aslinya mah ini katanya mengenal kepada Allah. Waduh, dicepet banget. Ingat, sehebat apapun seseorang ketika sudah mulai mengabaikan syariat, ya,
dia tidak melaksanakannya, akan sampai mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, sudah keluar dari Islam, tidak layak lagi dia dijadikan seorang guru karena dia sudah mengabaikan syariat. Ya, syariat itu tidak akan gugur bagaimanapun juga dari seseorang, termasuk jangankan kepada wali, nabi saja menjalankan syariat. Sholat 5 waktu, sholat sunat sampai kaki nabi bengkak-bengkak, yang mana umatnya belum bisa seperti itu. Itu menandakan bahwa nabi itu bersyariat. Nah, sekarang ada aliran ini, aliran itu, sudah mengabaikan syariat. Begitu, udah tinggalkan saja yang seperti itu. Ya, saya katakan tinggalkan. Jangan dijadikan guru orang seperti itu. Kalau sudah merupakan apa? Syariat. Puasa ngarokok. Mau cenah nu puasa mah nu can kataikan ilmuna. Ieu mah kataikan kieu cenah. Kataikan ka mana, Kang? Kudu salat. Auzubillahi min dzalik. Hati-hati. Eta mah rumah salat berat terus jadi provokator. Salat itu mah cangkang cenah. Intina mah naon? Makrifat kepada Allah. Emang makrifat, tapi kudu dibarengan ku syariat. Nih, makanya ketika di zaman Nabi Sulaiman ada tukang-tukang sihir. Ya, datanglah berguru tuh orang-orang kepada tukang sihir tadi. Ya. Nah, jadi ada 2 malaikat ini dalam kisah surat Kahf Al-Baqarah 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna wa ma kafara Sulaiman. Tidaklah Nabi Sulaiman itu melakukan sihir sehingga mengakibatkan dia kufur, enggak mungkin dia. Ya. Nah, di situ ceritakan ada malaikat Harut Marut digandrungi, disenangi oleh orang, hingga banyak orang yang ingin belajar kepadanya. Nah, ketika dia ingin belajar ilmu sihir tersebut, oleh malak berkata, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Kami ini ujian, jangan kufur kalian. Ya, jadi kalau kamu sekarang belajar ilmu sihir dariku, hati-hati. Ilmu sihir itu adalah fitnah, ujian. Ya, kalau tidak bisa, nanti bisa membuat kamu kufur. Fala takfur, jangan kufur. Makanya para ulama berbeda pendapat. Jadi orang belajar sihir boleh nggak? Santet boleh nggak? Boleh, kalau tujuannya untuk membela diri, untuk menyembuhkan orang yang kena santet. Tapi tidak boleh ketika santet itu juga dijadikan sebagai alat untuk melukai atau menganiaya seseorang. Boleh. Saya waktu mondok di Caringin itu ada teman saya ditinggal oleh bapaknya karena diteluh santet. Akhirnya dia belajar ilmu santet. Ya, belajar penangkal santet. Ya, orang Bogor. Terus ketika terjadi santet menyantet, dia merasa seneng. Ada orang kena santet yang guna-guna, datangin sama dia. Tentangan langsung. Itu belajar ilmu santet lain yang nyantet untuk membela, menolong orang yang nyantet. Itu pistol, senjata, kalau di tangan polisi, tentara, insya Allah tidak akan membahayakan. Tapi kalau di tangan penjahat, membahayakan. Begitu untuk santet. Lalu ilmu silat kalau dimiliki oleh seseorang untuk menjaga diri dan melindungi orang lain dari kedoliman, bagus dan sangat dianjurkan belajar ilmu silat seperti itu. Tapi kalau ilmu silat itu dipelajari hanya untuk menganiaya seseorang, ya haram. Paham nggak? Masalah santet telus sama dengan apa tadi? Ya, ilmu silat. Sebelum silat petinju bela diri lah. Namanya juga bela diri, untuk membela diri dan membela orang lain, bukan untuk menganiaya orang lain. Ya, jadi oleh karena itu kata 2 malak tadi, kami ini ujian, jangan kau kufur, hati-hati.
Ujian ini kalau tidak bisa menempuhnya akan membuat kamu kufur, makanya jangan kau pelajari. Saya mau belajar, silakan, tapi ingat, karena ini sebagai apa? Ilmu yang bisa menghadang kedoliman. Itu sebelumnya tentang bicara ayat. Intinya, jika kita sedang beribadah, sedang berzikir, sedang rajin bersolawat, tiba-tiba Allah berikan kepada kita berupa khawarik, ya, yang di luar kebiasaan. Ingat, itu merupakan ujian. Jangan berhenti sampai mendapatkan itu, tapi teruslah berjalan. Karena hakikatnya yang kita cari itu bukan itu, tapi Allah. Abaikan, nyahkan. Ya, bahkan ada ulama mengatakan khawarikul adat itu atau disebut karomah yang muncul dari wali itu bagaikan darah head. Dengan darah head itu, coba kalau perempuan, ya, darah headnya banyak sampai tembus, malu nggak dia? Ada nggak perempuan anak kita usia memperlihatkan nih lihat ini apa? Saya sedang berdarah, sedang head. Ada nggak wanita yang gitu? Waras mungkin ya. Ada wanita memperlihatkan bahwa dia sedang menstruasi karena kan darahnya keluar. Waras nggak? Nggak waras kan? Nah, begitu dengan orang yang sekarang suka memperlihatkan hal-hal yang seperti itu orang yang tidak waras. Justru ketika ada kawan hari dia, ya,